Surya Paloh, Ketua Umum Partai DPP Nasdem, memberikan kekuasaan penuh kepada Anies Baswedan yang diusung menjadi capres. Anies bebas memilih cawapres. Untuk cawapres, kami akan memberikan hak pilih kepada Bung Anies, kata Surya Paloh saat mengumumkan nama Anies Baswedan sebagai calon presiden di Nasdem Tower, Jakarta, Senin. Menurutnya, dalam memilih pasangan atau wakil presiden, faktor kecocokan harus ditentukan oleh Anies sebagai calon presiden. Bagaimana kita tiba-tiba memilih calon wakil presiden yang tidak cocok untuk dia? Anies, yang dia cari penyakitnya, kata Surya Paloh. Nasdem berharap Anies menciptakan kabinet yang kuat, kokoh, dan kompak. Karena itu, Anies harus memilih sendiri wakil presidennya. Ditambahkannya, kekompakan dan kerukunan adalah hal terpenting yang tidak bisa ditawar, sehingga harus ada koherensi antara capres dan cawapres. Jadi kalau kita sudah yakin memilih calon presiden kita, tentu kita harus memberinya kesempatan untuk memilih wakil terbaik dan terbaik bangsa ini, kata Surya Paloh. Pada saat yang sama, Anies dicalonkan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem, mencari ridha Allah dengan memohon petunjuk dan kerendahan hati kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tantangan ini kami terima dan kami siap menghadapi tantangan ini, kata Anies. Anies mengatakan siap melanjutkan program pemerintah dan mengatasi kekurangannya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diperkirakan akan menjadi salah satu kandidat calon presiden 2024 mendatang. Informasi ini berkembang pesat setelah Partai Nasional Demokrasi, Nasdem, ikut mencalonkan diri bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Andika Perkasa sebagai calon presiden 2024. Di tengah kebanjiran informasi tersebut, kini beredar isu bahwa Anies memang telah mempersiapkan sosok untuk bekerja sebagai calon wakil presiden. Bahkan, calon wakil presiden disebut memiliki aset senilai triliunan rupiah. Salah satu peserta sosialisasi ini adalah akun Twitter @subur0204. Ia terlihat mengunggah cerita tentang calon wakil presiden Anies dan foto sang pria. Saya mendengar Anies memanggil karakter yang tidak tahu bagaimana perwakilannya, tetapi memiliki puluhan nilai T, katanya dalam unggahan pada 17/2022. Pasalnya, sejauh ini belum ada partai politik atau koalisi yang sepakat mendukung mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Ahmad Syihan dari Partai Keadilan Sejahtera, PKS, berharap kepada Anies Baswedan setelah resmi dicalonkan sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Kami berharap ada kerjasama dan intensitas dalam menggali potensi pemuda Indonesia, kata Ahmad Syihan. Ia sendiri mengatakan bahwa anak muda harus diberi ruang untuk mengungkapkan segala ekspresinya, namun tetap harus ada rambu-rambu yang melindungi generasi muda. Lanjut Ahmad Syihan juga berharap agar Anies Baswedan bisa memberikan platform terbaik kepada anak muda. Kemudian diharapkan Anies Baswedan menjadi jembatan Indonesia yang mandiri. Kami juga ingin Anies bisa mengatasi keinginan Indonesia yang lebih mandiri, tambah Ahmad Syihan. Kemudian dia berharap agar PKS menggandeng Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilkada 2024. Ya, kita berharap Anies siap melaksanakan reformasi yang diharapkan, ujarnya. Ahmad Syihan mengatakan, peran anak muda memang sangat penting. Apalagi Anies menyampaikan pesan yang sangat penting. Pesan Anies kepada pemuda adalah orang tua membawa masa lalu dan pemuda membawa masa depan, jelas Ahmad Syihan. Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua DPD PKS Iman Budi Hartono atau lebih dikenal dengan IBH mendukung Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024. Kami di DPD PKS mendukung penuh keputusan DPP yang menetapkan Anies Baswedan sebagai capres Pilpres 2024, ujarnya saat berpidato di Pancoran, Selasa tanggal 31 Januari tahun 2023 di Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Ia berharap dengan dukungan PKS, Anies Baswedan bisa memenangkan pemilu 2024. Semoga dukungan itu menang. Insya Allah mudah-mudahan, kata IBH. Kemudian Partai Keadilan Sejahtera, PKS, memastikan tetap mendukung pencalonan Anies Baswedan di Pilpres 2024. PKS menyebut pengumuman resmi partai tersebut akan dirilis langsung pada tanggal 24 Februari tahun 2023. Keputusan ini disampaikan pada Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023, langsung oleh Wakil Presiden Dewan Syuro PKS, Sohibul Iman.
di distrik Soekarno-Hatta, Tangerang. Kiprah Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024 tentu menarik perhatian banyak kalangan. Selain Partai Nasional Demokrat, Nasdem, Partai Demokrat juga mendukung kondisi ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, mengumumkan pembentukan Sekretariat Amandemen akan segera dibahas. Sedangkan untuk calon wakil presiden pendamping Anies, AHY menegaskan pihaknya menghormati keputusan Nasdem yang menyerahkan sepenuhnya kepada Anies. Demokrat dan PKS sama-sama menginginkan kekuatan utama mereka adalah wakil presiden. Keinginan untuk menjadi calon koalisi itu wajar, kata AHY. Andi Januar Jauri Darwis, Ketua Pemilihan Umum Daerah Demokratik Sulawesi Selatan, Bapiluda, mengatakan Anies otomatis akan menjadi produk Demokrat. Ini cara Anies menembus pemilih di Sulsel, ujarnya kepada Fajar belum lama ini. Selain itu, kader mensosialisasikan Anies sebagai calon presiden dari Partai Demokrat untuk seluruh daerah kota, melalui seluruh jaringan partai yang tersebar di seluruh wilayah Sulsel hingga ke desa, ujar anggota DPRD Sulsel ini. Tujuannya agar visi calon presiden lebih masuk akal dan kemudian diterjemahkan ke publik untuk bersaing dengan visi calon presiden lainnya. Langkah kedua adalah membangun sarana komunikasi yang handal untuk menyampaikan pesan kepada publik.